saya PMI dari Kuning SMK Taruna Dokteran dan Zulaikha. Kami mewakili PMI dari Kabupaten Probolinggo. Perang Solferino. Pada tanggal 24 Juni 1859 di Solferino, sebuah kota kecil yang terletak di dataran rendah Provinsi Lombardi, sebelah utara Italia, berlangsung pertempuran sengit antara prajurit Prancis dan Austria. Pertempuran yang berlangsung sekitar 16 jam dan melibatkan 320.000 orang prajurit itu menelan puluhan ribu korban tewas dan luka-luka. Sekitar 40.000 orang meninggal dalam pertempuran. Dengan perang dengan pemandangan yang sangat mengunggah itu, mengunggah Henry Dunant, seorang pengusaha berkebangsaan Swiss 1828-1910 yang kebetulan lewat dalam perjalanannya untuk menemui Kaisar Napoleon III guna keperluan bisnis. Namun menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan akibat pertempuran membuat kesedihannya muncul dan terluka akan tujuannya bertemu dengan Kaisar. Ribuan orang terluka tanpa perawatan dan dibiarkan mati di tempat karena pelayanan medis yang tidak mencukupi jumlahnya dan tidak memakai dalam tugas atau keterampilan. Membuatnya sangat tergugah. Kata-kata bijaknya yang diungkapkan saat itu, "Siamo tutti fratelli," kita semua saudara. Membuka hati para sukarelawan untuk melayani kawan maupun lawan tanpa membedakannya. Kayaknya dengan ke Swiss membuatnya terus dihantui oleh mimpi buruk yang disaksikannya di dalam perang Solferino, sehingga beliau menulis di buku dengan diterbitkannya dengan biaya sendiri pada bulan November 1862. Dengan buku tersebut berjudul Kenangan dari Solferino atau Un Souvenir di Solferino. Sehingga buku tersebut mengandung dua gagasan penting, yaitu perlunya mendirikan perhimpunan bantuan di setiap negara yang terdiri dari sukarelawan untuk merawat orang yang terluka pada waktu perang. Kedua, perlunya kesepakatan internasional guna melindungi prajurit yang terluka dalam melawan perang dan orang-orang yang melawatnya serta memberikan suasana netral kepada mereka. Selanjutnya, Dunant mengirimkan buku itu kepada keluarga-keluarga terkemuka di Eropa dan juga para pemimpin militer, politikus, dermawan, dan teman-temannya. Sehingga pada tanggal 9 Februari 1863 di Jenewa, terbentuklah Komite 5 untuk mewujudkan gagasan yang ada dalam buku Un Souvenir de Solferino. Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah kemudian secara formal terbentuk dengan tujuan utama memperbaiki kesehatan pada negara-negara yang telah sangat menderita setelah perang. Liga itu juga bertujuan untuk memperkuat dan menyatukan aktivitas kesehatan yang sudah ada dalam Perhimpunan Palang Merah dan untuk mempromosikan pembentukan perhimpunan baru. Bagian penting dari kerja federasi adalah menyediakan dan mengkoordinasi bantuan bagi korban bencana alam dan epidemi. Sehingga pada tahun 1991, keputusan itu diambil untuk merubah nama Liga Perhimpunan Palang Merah menjadi Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFRC. Selanjutnya, baik IFRC, ICRC, dan Perhimpunan Nasional merupakan bagian dari komponen gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Sebelum lambang Palang Merah diadopsi sebagai lambang yang netral untuk memberikan pertolongan kepada tentara yang terluka di medan perang, pada waktu itu setiap pelayanan medis kemiliteran memiliki tanda pengenal sendiri-sendiri dengan warna yang berbeda-beda. Austria misalnya menggunakan bendera putih, Prancis menggunakan bendera merah, dan Spanyol menggunakan bendera kuning. Akibatnya, walaupun tentara tahu apa sih tanda pengenal dari personil medis mereka, namun biasanya mereka tidak tahu apa tanda pengenal personel medis lawan mereka. Lambat laun muncul pemikiran yang mengarah pada pentingnya mengadopsi lambang yang menawarkan status netral kepada mereka, yang membantu korban luka dan menjamin pula perlindungan mereka yang membantu di medan perang. Pada tahun 1894, lambang Palang Merah di atas dasar putih secara resmi diakui sebagai tanda pengenal pelayanan medis angkatan bersenjata. Mungkin sahabat PMR, mungkin banyak sahabat PMR sudah tahu lambang yang diakui oleh Palang Merah Internasional. Salah satunya yang pertama adalah lambang Palang Merah itu sendiri, kedua lambang Bulan Sabit Merah, dan ketiga lambang Kristal Merah. Saat kita membicarakan lambang memiliki fungsi, yaitu yang pertama adalah tanda pengenal yang berlaku di waktu damai
Dan kedua adalah tanda perlindungan yang berlaku di waktu damai dan dalam perang ataupun konflik. Tetapi ada juga beberapa orang yang menyalahgunakan lambang. Yang pertama adalah peniruan atau imitation. Penggunaan tanda-tanda yang dapat disalahartikan sebagai lambang palang merah atau bulan sabit merah, misalnya warna dan bentuk yang mirip, biasanya digunakan untuk tujuan komersial. Yang kedua adalah penggunaan yang tidak tepat atau usurpation. Penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah oleh kelompok atau perseorangan, perusahaan komersial, organisasi non-pemerintah, perseorangan, dokter swasta, apoteker, dan sebagainya. Atau juga penggunaan lambang oleh orang yang berhak namun digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan. Misalnya, seseorang yang berhak menggunakan lambang namun menggunakannya untuk dapat melewati batas negara dengan lebih mudah pada saat tidak sedang tugas. Dan yang ketiga adalah penggunaan yang melanggar ketentuan atau pelanggaran berat. Penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah dalam masa perang untuk melindungi kombatan bersenjata atau perlengkapan militer. Kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Oke Sobat PMK, tentunya Sobat PMK sudah tidak asing lagi dengan 7 kata yang sudah saya sebutkan tadi. 7 kata tersebut merupakan 7 prinsip dasar gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional. Pertama adalah prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan ini menyatakan bahwa tidak boleh ada satupun pelayanan yang mengambil keuntungan dari penderita dimanapun mereka berada. Kedua, kesamaan. Non-diskriminasi terhadap kebangsaan, suku, agama, golongan, atau pandangan politik agar segala perbedaan antara pribadi dikesampingkan, bahwa kawan maupun lawan dibantu secara merata dan diberikan berdasarkan pertimbangan kebutuhan. Prioritas pemberian bantuan harus berdasarkan tingkat kedaruratannya serta proporsional dengan penderitaan yang ingin diatasi. Yang ketiga, kenetralan. Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama, ataupun ideologi. Yang keempat, kemandirian. Kemandirian berarti bahwa institusi palang merah dan bulan sabit merah menolak segala jenis campur tangan yang bersifat politis, ideologis, atau ekonomis yang dapat mengalihkan mereka dari jalur kegiatan yang telah ditetapkan oleh tuntutan kemanusiaan. Kelima, kesukarelaan. Gerakan ini adalah gerakan memberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun dengan komitmen pribadi dan kesetiaan terhadap tujuan kemanusiaan. Yang keenam, kesatuan. Di dalam suatu negara hanya ada satu himpunan palang merah dan bulan sabit merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. Kemudian yang ketujuh ada kesemestaan. Prinsip kesemestaan untuk tanggung jawab secara kolektif di pihak gerakan. Setiap perhimpunan nasional memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menolong sesama manusia. Penjelasan di atas merupakan implementasi 7 prinsip dasar gerakan palang merah dan bulan sabit merah dalam aktivitas gerakan palang merahan. Oke, Sobat PMK, kita pastinya harus mengetahui nih sejarah PMI. Sejarah PMI, upaya pendirian organisasi palang merah Indonesia sudah dimulai sejak sebelum Perang Dunia Kedua oleh Dr. Echel Senjuk dan Dr. Bakir Johan, di mana sebelumnya telah ada organisasi palang merah di Indonesia yang disingkat NERKAI yang didirikan oleh Belanda. Tetapi upaya-upaya ini masih ditentang oleh pemerintah kolonial Belanda dan Jepang. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka atas instruksi Presiden Soekarno, maka dibentuklah Badan Palang Merah Indonesia oleh Panitia 5, yaitu dengan ketua Dr. M. Mokhtar, penulisnya Dr. Bakir Johan, anggotanya Dr. Johana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sita Nawang. Sehingga pada 17 September 1945 tersusun pengurus besar PMI yang pertama yang dilantik oleh Wakil Presiden pertama kita, Muhammad Hatta, yang sekaligus beliau sebagai ketuanya. Penjelasan yang telah saya sebutkan di atas merupakan sejarah singkat Palang Merah Indonesia. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.